Pemirsa sana, anak-anak yang bermain dengan teman-teman sebayanya terkadang kita temui mereka mengucapkan kata-kata jorok, kata-kata tidak pantas, menyebut-nyebut binatang dalam sumpah serapahnya. Fenomena ini menjadi masalah tersendiri bagi para orang tua. Di rumah sudah dididik dengan ucapan baik, keluarga sudah mengkondisikan lingkungan rumah dengan baik. Tapi ketika bergaul dengan teman-temannya di luar, ada saja anak lain yang kurang mendapat perhatian orang tuanya atau keluarganya memang biasa mengucapkan kata-kata jorok sehingga ditiru anak-anak. Akibatnya, ketika sang anak bergaul dengan anak lain, kebiasaan itu terus terucap sehingga menular ke anak-anak lain. Tapi bukankah anak-anak itu belum dibebani syariat, sehingga apapun yang dilakukan dan diucapkan belum ada konsekuensi hukum agama? Kesalahan yang dilakukan anak kecil yang belum balik memang tidak dinilai sebagai perbuatan dosa, apalagi ketika itu dilakukan secara tidak sengaja. Baik kesalahan karena perbuatan maupun kesalahan karena ucapan lisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pena catatan amal itu diangkat untuk 3 orang. Orang gila yang hilang akal sampai dia sadar, orang yang tidur sampai dia bangun, dan anak kecil sampai dia balik. Hadis riwayat Nasa'i, Abu Daud, dan Tirmizi. Hanya saja ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan terkait kesalahan yang dilakukan anak kecil. Pertama, anak kecil tidak boleh dibiarkan tenggelam dalam kesalahan meskipun dia tidak berdosa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menolak setiap kemungkaran. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka dia harus mengingkarinya dengan tangannya. Jika tidak mampu, dia harus mengingkarinya dengan lisannya. Dan jika tidak mampu, dia harus mengingkari dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah dalam ibadah nahi mungkar. Hadis riwayat Muslim. Dan kemungkaran mencakup semua bentuk pelanggaran syariat, meskipun pelakunya tidak berdosa. Seperti yang dilakukan anak kecil atau orang gila atau binatang. Al-Maruzi menceritakan, aku pernah melihat Imam Ahmad melewati beberapa anak taman kanak-kanak yang bertengkar. Kemudian beliau memisahkan mereka semua. Mereka dipisah oleh Imam Ahmad karena bertengkar adalah kemungkaran, meskipun mereka masih anak-anak dan tidak berdosa dalam melakukannya. Orang gila yang mengganggu itu kemungkaran, meskipun dia tidak berdosa. Ayam jago yang bertarung itu kemungkaran, meskipun ayam tidak berdosa. Dan semua itu harus kita ingkari dan kita ubah. Karena itu, ketika keluar ucapan jorok dari anak, dia harus diperingatkan agar tidak mengulanginya. Dilarang keras untuk mengucapkan kalimat itu. Bukan malah ditertawakan karena bisa membuat dia semakin mencari perhatian dengan mengulang kembali kalimat itu. Atau bisa juga dia mengira dengan ditertawakan berarti disetujui dan itu lebih berbahaya. Kedua, jika pelanggaran yang dilakukan oleh anak itu merugikan orang lain atau ada unsur merusak, maka walinya bertanggung jawab dengan menggantinya meskipun pelakunya anak-anak yang tidak berdosa. Ibnu Abdil Bar menegaskan, semua harta yang dirusak wajib diganti, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ketiga, orang tua perlu cari tahu sebab anak ini mengucapkan kalimat jorok dan kotor. Di antara mereka ada yang hanya sebatas tiru-tiru kawannya atau pernah dengar dari orang lain atau dari orang tuanya. Karena anak terlahir dalam kondisi bersih sesuai fitrah. Namun lingkungan terkadang yang membuatnya jadi kotor. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap manusia yang lahir, mereka lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena itulah tugas orang tua berusaha untuk membersihkan anak-anak jika kotor karena lingkungan dan menghiasinya dengan ajaran Islam agar fitrah ini menjadi semakin indah. Wallahu a'lam.